Jadi ada kedua kemungkinan ya teman-teman, kata ini muncul tunas. Yang pertama yaitu kata ini dihasilkan dari tanaman yang normal lebih awal. Halo Lur, sehat kan? Semoga kalian sehat terus dan selalu terancam kaya. And I'll be running, possessed by a low, low voodoo. Fired up like a wolf on the full moon. And we're stuck in a la la land. The tides will turn without us. And I'll be killing time like I might be a cartoon. Take it in real life like haiku. I know we got the good vibes when pieces fall right into place. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Tahu, dan sekarang solusinya teman-teman. Kalau sudah seperti ini teman-teman, kalau sudah tumbuh seperti, sedangkan sekarang kan mau musim bukan musim tanam, masih musim panen ya. Jadi solusinya kalau menurut saya sih ini diletakkan di karantina yang cukup cahaya. Kita mengalah untuk menghilangkan tunasnya ini. Dia tetap tumbuh teman-teman, tapi ya namanya kita luka ini ya otomatis dia menunda untuk masa pertumbuhan. Nanti ketika ditanam lagi berarti dia akan tunas di masa yang kedua, yang seharusnya dia sudah mengeluarkan tunas di masa tunasnya yang pertama ya teman-teman. Oke, itu seperti itu teman-teman. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi kenapa kok bisa sih ada kata atau bibit kata yang tunasnya itu di bulan, kadang ada di bulan Mei kemarin sudah tumbuh. Itu bisa jadi dia dari tanaman yang normal lebih awal, sehingga masa hibernasinya sudah habis, kadar airnya sudah sangat rendah, kemudian dia fokus pada tunas. Yang kedua, kemungkinan juga dia dalam penyimpanan atau karantinanya dia di tempat yang lembab. Itu ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini juga alasan kenapa kok biasanya tanaman yang ditanam pada media tanam itu berbeda-beda tumbuhnya. Ada yang sudah tumbuh, ada yang baru muncul, ada yang sebulan lagi baru tumbuh, karena dia masih dalam masa hibernasi. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita bahas yang umbi ya teman-teman. Nah di sini ada beberapa umbi teman-teman. Nah umbi-umbi di sini yang jelas umbi mini ini ukuran sekitar 3 on, 2 on sampai 4 on ya. Jadi di sini saya mau buat bibit lagi di musim depan. Nah, sama saja teman-teman. Kalau umbi ini kita dihasilkan dari tanaman yang dorman di bulan Maret kemarin, mungkin nanti di bulan Juli juga dia akan mulai muncul tunas. Kalau kadar airnya sudah mengering atau masa hibernasinya sudah habis. Nah, ciri-ciri kulit porang yang bagus itu ketika di karantina itu berwarna seperti ini teman-teman. Kalau ini udah, nah ini teman-teman. Ini warnanya sudah coklat tua. Biasanya kalau seperti ini kalau di karantina nggak terlalu beresiko jamur. Nah, sebagus-bagusnya umbi ini teman-teman, biasanya masih ada beberapa persen yang dia akan terkena jamur atau terserang jamur. Nah, alasannya kenapa ya? Tadi kembali lagi, selama dia hibernasi, dia bertahan hidup dengan menurunkan kadar air pada umbi ya. Setelah dia kadar airnya sudah di titik paling rendah, dia fokus pada tunas porang ya, pada tunas yang akan dia buat. Nah ini kulitnya sudah menghitam. Nah saran saya teman-teman, kalau untuk nanti mau dijadikan bibit dan teman-teman bongkar dan mau teman-teman karantina di rumah, saran saya ketika mau karantina nanti jangan sampai akar ini dibersihkan teman-teman. Jadi biarkan menempel seperti ini, jadi langsung dikarantina aja. Yang lebih bagus lagi nggak usah dicuci, yang jelas ini kan tadi mau buat contoh.
Jadi yang penting bersih, nggak terlalu ini aja banyak tanahnya. Terus akar ini jangan dibersihkan. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada luka dan tidak beresiko terkena jamur pada luka akar yang teman-teman bersihkan. Kalau teman-teman bersihkan, otomatis kan dia ada luka karena kita bersihkan paksa akarnya. Nah itu yang nanti akan rentan terkena jamur teman-teman ya. Jadi ini contoh kalau kita bersihkan seperti ini teman-teman. Ya. Nah ini contoh aja ya teman-teman ya. Nah di bagian sini teman-teman nih, di bagian sini ini kan luka teman-teman, sedangkan kadar air masih tinggi. Ketika di karantina beresiko teman-teman, dan sangat rentan terhadap jamur di bagian sini teman-teman ya. Jadi biasanya kalau umbi yang muda atau yang dorman dini itu ketika di karantina dia akan kadar airnya akan semakin sedikit. Dan itu yang akan nanti beresiko jamur teman-teman. Jadi biasanya walaupun umbi itu bagus, itu tetap ada beberapa persen yang terkena jamur. Ini aja yang menurut saya udah bagus aja masih itu. Cuma kan dia nggak terlalu riskan menyebar karena memang umbi ini tua teman-teman. Artinya tua itu dorman yang normal ya. Jadi ya itu resikonya kalau untuk di penangkaran teman-teman atau di karantina. Nah ini ya teman, ini masih banyak. Nah kali ini kan ada beberapa yang ada tanahnya. Kalau mau di karantina itu nggak usah dicuci, langsung yang penting bersih. Artinya bersih itu nggak terlalu bersih yang bersih sekali ya teman-teman. Kita karantina gitu ya, biar nanti sebagai perisai lah nanti dia kalau kering tanahnya di sini ya. Terus teman-teman sebenarnya kalau saya rekomendasi itu lebih baik karantina di lahan ataupun di media tanam, karena memang pada dasarnya habitat dari umbi ini ya, umbi mini ini ataupun umbi porang ini dia memang di tanah teman-teman. Jadi menurut saya itu karantina terbaik itu malah di tanah, karena dia menyesuaikan habitatnya, nggak terlalu beresiko terkena jamur, kecuali kalau memang keadaan umbi ini sudah berjamur sebelum kita bongkar. Jadi kalau umbi ini udah nggak sehat, ya sebaiknya kita karantina di rumah, karena ketika dia dari umbinya sudah nggak sehat, otomatis kan dia busuk nih. Nah ketika busuk pasti banyak bakteri dan kutu yang memakan bagian dari umbi itu ya. Jadi dia pasti akan semakin lama semakin digrogoti teman-teman. Tapi kalau memang umbi ini posisinya sehat ataupun dorman normal, kalau saya sih rekomendasi untuk karantinanya di lahan. Nanti ketika mau olah lahan baru dibongkar. Contoh kalau mau olah lahan September, nanti Agustus baru dibongkar gitu ya. Jadi September olah lahan, nanti akhir September atau awal Oktober sudah ditanam. Jadi kita tidak khawatir dia terkena jamur ketika kita karantina di rumah. Itu ya teman-teman. Terus gimana nanti kalau kita tanam dengan melawan musim tanam? Nanti akan kita bahas di video berikutnya teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Semoga teman-teman selalu selama dunia akhirat diberikan rezeki yang melimpah, barokah, halal dan lancar, dan selalu menjadi orang-orang yang bersyukur ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman tanamannya di musim ini baik, bagus, melimpah, dan juga harganya membaik teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.